AB ya. Dan ternyata tidak mereka berdua saja, tetapi ada sopir yang juga merangkap asisten, namanya ZN. Nah, sorry, ini lagi heboh AR dan AB nih, ya kan? Sebenarnya mereka ini seperti apa sih, Mas? Apakah memang mereka pemain lama atau karena apa ya, bisa dibilang karena pengaruh lingkungan atau bagaimana, Mas? Karena kita kaget nih, Mas. ya, yang pertama saya pikir kita tetap harus menunggu dari penyidikan kepolisian, karena ini juga belum dikonfirmasi secara sudah press conference atau belum? Sudah, Mas. Sudah rilis, Mas. Tapi kalau seandainya apakah urinnya dan sebagainya itu sudah dibuktikan atau belum? Sudah, Mas, sudah positif. Emang udah positif? Yakin? Saya nggak berani komen. Iya, udah Mas, sudah rilis kok. Oh, sudah rilis, sebentar. Udah Ini rilis. berapa menit? Kayaknya akan habis. Kalau saya end terus saya nyalain lagi, gabung lagi ya? Boleh. Oke, boleh, Mas. Ininya aja, Mas, setingkatnya. Oke. Bentar, saya matikan dulu ya. Iya. Oke, Mas, bisa diceritain tadi apa namanya? Mulai sesuai dengan kartu tarak. Perihal penangkapan NR dan AB ya. Dan ternyata tidak mereka berdua saja, tetapi ada sopir yang juga merangkap asisten, namanya ZN. Nah, menurut pengakuan ZN ini, NR ini kerap memakai. Jadi kalau diceritakan dia itu seperti itu tadi. Ini kalau saya pindah ini tetap bisa ngerekam kan? Bisa, Mas. Oke. Tadi saya harus admit orang-orang yang masuk. Wait. Ini sebenarnya adalah sebuah hal yang kalau ditanya, tadi ada pertanyaan apakah pemain lama atau tidak, ya kalau menurut pengakuan si ZN ini sering memakai ya, sepertinya memang ya begitu, tapi menurut pengakuan ZN ya. Tapi kalau yang saya lihat dari kartu, saya tidak melihat dia bisa melihat ke arah situ tadi, tapi bisa melihat bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang memang sangat kuat ada di kalangan orang-orang dengan satu tingkat ekonomi yang malah menengah ke atas. Jadi kekuatan ini tadi yang akan malah menjadikan peredaran narkoba ini tadi itu banyak beredar di sana, karena ya tentu saja di mereka ini pasti akan lebih menyasar orang yang punya duit gitu. Dan saat mereka ini menyatu, dipastikan ya ini tadi ada satu imbal balik ekonomi yang akan besar di sana. Dan kalau yang saya lihat di sini, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, itu bukan barang, kita ngomongin barang tersier dan sebagainya. Ini sesuatu yang kalau saya pikir dengan kondisi seperti sekarang ini, yang dulu memakai aja mungkin nggak punya duit untuk beli. Jadi kalau menurut saya adalah satu hal yang saya pikir ya banyak terjadi di orang-orang dengan ekonomi dan sosial yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang kebanyakan. Ini hanya membuktikan satu fakta itu. Mas, tapi kalau boleh tahu, ternyata yang ditangkap itu suami istri loh, Mas. Maksudnya apakah siapa yang duluan atau siapa yang belakangan, Mas? Mungkin bisa dilihat. Kalau saya pikir nggak bisa ngomong lebih jauh, menjawab pertanyaan itu secara langsung ya, karena kan saya jadinya lewat kartu taruh saja, Mas. Oke, tapi kalau saya boleh lihat, ini kan pernikahannya lebih dari 10 tahun. Dan kita melihat mereka ini pasangan yang serasi seperti itu. Nggak kita pernah dengar ada sesuatu yang ada hal yang membuat mereka ini bermasalah secara keluarga. Jadi kalau boleh saya bilang dari sisi positifnya ini adalah ya suami istri nggak saling menyembunyikan apapun seperti itu. Saya cuma bisa mengatakan itu saja. Dan kalau misalkan ya kita kan sering lihat nih kalau suami istri olahraga bareng dan sebagainya, ya saya pikir ini satu keharmonisan antara mereka berdua aja. Saya melihatnya malah lebih di situ sih. Sempat kaget nggak sih, Mas? Atau memang sebelumnya Mas Denny sempat menerawang juga, atau mungkin apa? Saya pernah menerawang, tapi saya cuma mengatakan bahwa orang dengan citra yang, kalau tahun lalu itu kan orang dengan citra positif videonya akan tersebar. Nah kalau sekarang ini orang dengan citra yang positif itu akan tertangkap menggunakan narkoba. Tapi saya nggak menyangka kalau ternyata ini
ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bilang konglomerat, ini way beyond that gitu, suaminya. Dan ini akan jadi satu hal yang pasti konflik yang luar biasa. Jadi artinya apapun yang terjadi hari ini pasti akan kalah dengan pemberitaan ini tadi. Benar, Mas. Berarti penerawangan itu pernah diutarakan ya, yang bisa dibilang seperti itu. Jadi berarti tidak kaget, gitu kan? Ya, yang tetap kaget, Mbak, karena penerawangan saya bukan terus saya merem terus lihat wajahnya. Saya hanya menghitung data dan saya kalkulasikan menggunakan kartu. Sekali lagi saya bukan paranormal, saya nggak bisa lihat sesuatu atau mengatakan ini akan seperti ini atau apa, tapi lebih ke saya semua harus saya hitung pakai kartu. Nah, waktu kartu itu, Pak, ini adalah satu komposisi di mana ada hubungannya dengan narkoba dan ada satu itu tadi lingkaran citra itu tadi, orang dengan sesuatu yang positif kok ternyata dia tertangkap dengan seperti ini. Gitu. Itu yang gitu. Mas, secara perawangan apakah mereka prihatin tapi sebenarnya mereka punya beban tersendiri dalam hidupnya? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang ini saya jelaskan sesuatu dulu. Ya. Waktu pertama kali mereka itu ditangkap, saya tadi pagi dengar beritanya, itu saya tetap bertanya-tanya, benar nggak sih seperti ini? Nah, sampai akhirnya tadi katakan sama salah satu rekan di sini, terus saya cek ternyata positif. Ya akhirnya kita akan bisa terbalik, Mas, kartunya. Enggak, memang ini kartunya kebalik. Jadi kalau saya kartunya kebalik itu punya kartu yang berbeda dengan kalau kartunya. Oke. Siap, Pak. Saya pikir setelahnya 2,5 tahun ini di YouTube orang sudah paham. Nah, saya sekarang menaikkan pengertian masyarakat dengan cara kalau saya narik kartunya ini kebalik, ini artinya berbeda. Dan kalau seperti ini orang-orang yang akhirnya mereka ini bersinar, meraih satu tujuan dan mereka sukses dengan itu semua. Tapi ternyata walaupun mereka sukses dengan ini tadi, tetap permasalahan hidup itu ada untuk mereka. Jadi kalau saya pikir saat kita itu achieving something, Mbak, Mas di sini, sesuatu yang kita achieve itu tuh semakin besar kita achieve-nya. Jadi problemnya akan ikut besar juga. Jadi problemnya bukan kayak token listrik habis, cicilan rumah nggak tahu harus dibayar apa. Kalau saya pikir, ya akhirnya orang-orang menempuh hal-hal seperti ini itu. Ini saya bilang orang-orang ya, semua orang ya akhirnya mereka ini lari ke narkoba karena terakhir kemarin YouTuber musisi Anji juga ternyata tertangkap juga. Tertangkap. Sekarang ini. Jadi kalau saya pikir ini adalah sebuah tindakan rekreasional untuk itu tadi menurunkan stres mereka ini. Saya tegaskan mereka ini di sini korban, tapi ya tadi itu mereka akhirnya kan membeli ini bukan sesuatu yang mereka mungkin juga nggak inginkan itu. Mereka akhirnya jadi mungkin di awal-awal ini rekreasional sampai akhirnya mereka jadi harus melakukan ini tadi, dan saya pikir sih ini juga endingnya pasti harus direhabilitasi. Mas, tapi kan yang perempuan tuh karirnya selalu stabil terus, Mas, ya kan, sampai saat ini gitu kan. Dengan adanya peristiwa ini, apakah akan redup, Mas, atau tenggelam atau seperti apa? Mungkin dari karir ya, Mas ya. Kalau saya pikir tuh, saya hati-hati banget ngomongin Mas ini karena saya melihat kalau di Indonesia ini kalau perkaranya itu masih narkoba sih kayaknya masih akan termaafkan. Yang agak-agak susah itu kalau selingkuhan, kayaknya akan sangat berat. Tapi kalau melihat ini, kalau boleh saya bilang itu ini kan kartu lebih ini orang mencoba untuk mengalami yang tidak lazim. Nah, tapi kalau seperti ini, saya pikir Mbak nanya, ini kan yang perempuan kan? Karena dia sekarang itu di dunia entertainment itu kayak bukan sesuatu yang dia mencari apa di sini gitu. Ini kayak sesuatu yang hobinya dia dan dia melakukan itu. Dan kalau saya berpikir juga ini bukan sesuatu yang akan the least that she will think of gitu loh. Dia nggak akan, kalaupun ini selesai pun buat dia no problem dan nggak akan jadi permasalahan juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih dia nggak mengarah saya, tapi saya
lihat kalau dia teruskan, enggak kok, ini nggak akan habis-habis dengan seperti itu, ya tetap beken-beken aja Mbak. Ya, malah makin ini ya Mas, makin tenar ya Mas. Mas, kalau rumah tangganya sendiri nih Mas, pernikahan mereka, apakah pasti tetap pelangga NR ini jadi mantu kesayangan banget Mas, gitu loh, bisa dibilang. Ya ini tadi makanya saya katakan bahwa kalaupun ini, ya ini kan terbukti positif, dan terus kemudian akhirnya kan dia orang ini mempercayai dengan berita yang ada saat ini, mereka ini kan bersama-sama. Istilahnya tadi saya bilang, kalau untuk sesuatu yang istilahnya kurang terpuji aja mereka ini nggak saling menutupi, kalau saya pikir sih rumah tangga mereka ini akan lanjut, ya nggak ada, karena nggak ada permasalahan di antara mereka. Makanya saya sih melihat bukan sisi positif ya, ini sebenarnya sesuatu yang ironi, tetapi sesuatu yang juga ternyata orang-orang ini nggak harus punya permasalahan di semua hal gitu, sampai akhirnya terjadi orang dengan citra positif sekalipun dengan tidak ada permasalahan keluarga di antara mereka, dengan semua kelanggengan apapun yang mereka ini jalani itu masih tetap ada terancam hal seperti ini. Nah, harapan dari saya adalah masyarakat ini jangan fokus ke personnya, oke, tapi fokus kepada bahayanya narkoba ini kepada kita semua. Kalau narkoba ini tadi adalah orang-orang yang tadi saya katakan, setelah ini semuanya akan baik-baik saja kalau saya bilang untuk mereka. Tapi kalau ini menyerang pada orang-orang kayak kamu Mbak, kayak Mas yang di sini, kayak orang yang menengah ke bawah itu akan, saya nggak kebayang. Dan itu tadi kita aja dengan kondisi mereka yang super rich ini tadi, kita tetap punya ini anaknya apa kabar. Nah, apalagi kalau ternyata ini Pak orang-orang seperti yaitu tadi kaum marginal dan sebagainya. Jadi saya pikir ini kita jangan fokus kepada personnya, karena kalau personnya ini tadi ya kita akan tahu bahwa dia akan direhabilitasi dan dia akan sembuh dan dia akan hidup happily ever after gitu. Balik lagi ya Mas. Ya, ini sudah menyerang mereka, berarti orang-orang di bawah ini banyak sekali dan kita itu tidak menyadari. Nah maka ini jadi sesuatu momen yang penting untuk sekali lagi hati-hati, narkoba ini akan merusak semua. Mas, terakhir Mas, menurut ya pengamatannya Mas Denny, masih adakah teman-teman artis atau public figur yang keseret narkoba dan dalam waktu dekat ini ketahuan? Mana yang ngomongnya ya sebentar. Kalau saya pikir sih ini tuh kayak sebenarnya mereka itu saya nggak pernah melihat secara langsung. Tetapi kalau kayak dengan kabar dan sebagainya, hal seperti ini tuh adalah satu rahasia umum. Nah, tinggal ini kalau saya pikir sih nunggu apesnya aja di kapan. Karena saya juga melihat bahwa pihak yang berwajib ini masih tetap melakukan perang besar-besaran terhadap narkoba. Tapi mengingat kondisi seperti sekarang ini, dengan sekarang ini kan kita fokusnya kepada COVID-19 dan hal-hal yang pada life or death matter gitu loh Mbak, orang yang meninggal dan sebagainya, pengamanan wilayah, dan saya pikir sebagai penegak hukum kepolisian ini juga menjalani satu tugas yang sangat berat. Tapi saya ucapkan dan saya salut, saya ucapkan selamat, tetap mereka ini menjalankan tugas mereka, fungsi mereka sebagai abdi negara tadi untuk menjaga kita semua. Dan harapan saya sih kalau dengan seperti ini ya tidak hanya teman artis sih, ini banyak sekali orang-orang yang saya pikir masih memakai. Dan kalau saya makan ada, itu ada, dan saya harap yang sekarang ini pada makin ini segera stop, karena ini kondisinya udah seperti sekarang, ini kayak peringatan bukan kepada kita semua. Dan istilahnya ini adalah satu hal yang yaitu tadi, kalau masih pakai dan dengar atau lihat video saya ini segera hentikan sekarang juga, karena saya pikir jangan sampai akan jadi yaitu tadi yang harus ditangkap, direhabilitasi, dan terus punya satu kehidupan sebelumnya yang nyaman, masih akan tetap enak. Tapi kalau mereka ternyata karyawan biasa dan sebagainya, stigma masyarakat itu akan berat sekali untuk harus mereka tanggung. Oke, Mas, terima kasih untuk waktunya. Mas. Sehat-sehat.